Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara campuran beton mutu normal dengan menggunakan metode SCI 211.1/91 dan beton mutu tinggi dengan menggunakan metode SCI 211.4R08, di mana pada sebelumnya kita sudah belajar tata campuran beton normal dan beton mutu tinggi dengan menggunakan metode DU. Metode SCI dikembangkan oleh American Concrete Institute yang berada di Amerika Serikat dan banyak digunakan di Amerika serta beberapa negara lain. Fokus utama dari metode SCI adalah menentukan proporsi bahan campuran berdasarkan kekuatan tekan beton dan workability. Parameter utamanya adalah kekuatan tekan, workability, dan modulus kehalusan agregat. Kemudian pendekatan dasarnya adalah berdasarkan tabel dan grafik yang sudah distandarisasi oleh SCI. Kemudian ditentukan berdasarkan tabel hubungan antara water content dengan kekuatan tekan beton. Kemudian untuk koreksi agregat menggunakan faktor koreksi berdasarkan modulus kehalusan agregat. Untuk nilai SRAM ditentukan dengan tabel rekomendasi berdasarkan jenis konstruksi. Kemudian untuk penggunaannya lebih banyak diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang mengikuti standar ACI. Untuk ACI memiliki prosedur yang lebih sistematis dengan tabel dan grafik standar untuk mempermudah perhitungan. Serta metode SCI menggunakan pendekatan awal dengan perhitungan berdasarkan volume absolut dari masing-masing bahan penyusun beton. Kemudian untuk menentukan kebutuhan air, semen, dan agregat berdasarkan modulus kehalusan agregat, selam, dan kondisi exposure. Kemudian setelah volume ditentukan, dilakukan konversi ke berat menggunakan berat jenis masing-masing bahan. Dan SCI ini lebih praktis digunakan dalam aplikasi konstruksi umum dan proyek-proyek besar. Untuk referensinya silakan adik-adik mahasiswa dapat mendownload di internet. Nah, untuk SCI 211.1/91 ini merupakan tata cara pembuatan beton mutu normal. Nah, dan kemudian dari SCI 211.1/91 ini diadopsi oleh SNI kita atau Standar Nasional Indonesia dengan kode 7656/2012. Nah, kemudian SCI membuat lagi tuntunan cara membuat beton mutu tinggi dengan kode SCI 211.4R08. Nah, kemudian untuk SCI ini sepertinya masih belum ditiru atau diserap oleh SNI kita, sehingga kalau kita ingin membuat beton mutu tinggi dan menggunakan metode SCI, kita bisa langsung melihatnya pada SCI 211.4R08. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana menyusun desain campuran beton mutu normal dengan target kuat tekan 30 megapascal. Nah, kita akan menggunakan metode SCI yang merupakan standar internasional dalam merancang campuran beton itu sendiri. Tujuan kita adalah menghasilkan campuran beton yang tidak hanya kuat, tapi juga efisien dan sesuai kondisi lapangan. Nah, kemudian tahap awal sebelum merancang campuran adalah memahami karakteristik material. Semua data ini berasal dari hasil uji laboratorium dan sangat krusial untuk memastikan presisi perhitungan. Nah, poin-poin penting dari pengujian kita adalah kita harus tahu nilai berat jenis semen, kemudian untuk agregat halusnya terdiri dari PNNS modulus atau modulus kehalusan. Nah, ini harus kita cari dalam menggunakan metode SCI ini. Nah, saya memiliki nilai 2,46 untuk nilai fan modulus. Kemudian berat jenis dry agregat halus. Nah, untuk
metode SCI, untuk berat jenis yang digunakan adalah berat jenis kering sebesar 2,48 ton per meter kubik. Kemudian penyerapan agregat halus sebesar 4,57% dan kelembaban agregat halus sebesar 3%. Nah, untuk agregat kasar atau koral, ukuran maksimal agregat kasarnya saya rencanakan 20 mm sesuai dengan rencana kita atau kebutuhan kita dalam proses pengecoran. Kemudian berat jenis dry agregat kasarnya sebesar 2,4 ton per meter kubik dan die rolled unit weight atau berat volume dengan rojokan sebesar 1451 kg per meter kubik. Kemudian penyerapan agregat kasarnya sebesar 0,35% dan kelembaban agregat kasar sebesar 1%. Nilai dari penyerapan dan kelembaban agregat halus dan kasar akan mempengaruhi perhitungan penyesuaian air di akhir. Kemudian langkah awal adalah menentukan kuat tekan rata-rata atau kita sebut sebagai nilai FCR. Nah, untuk FCR ini menggunakan rumus F-Jackson ditambah nilai margin. Nah, untuk penentuan marginnya dapat ditentukan dari jumlah spesimen, juga dapat bergantung dari kekuatan tekan rata-rata perlu jika tersedia. Nah, untuk F-Jackson kurang dari 35 MPa, maka akan digunakan dua rumus dan kita pilih salah satu nilai yang terbesar. Kemudian juga bisa kita gunakan jika aksennya lebih besar daripada 35 MPa, ya, kita akan memilih dari dua rumus ini, kita akan pilih yang terbesar. Kemudian jika kekuatan tekan rata-rata data tidak tersedia, maka kita bisa menggunakan pada tabel 5.3.2.2 seperti pada penjelasan pada video sebelumnya. Nah, untuk langkah awal menentukan kuat tekan rata-ratanya. Nah, target kuat tekan atau FCX kita adalah 30 megapascal. Tapi dalam desain kita menambahkan margin untuk mengantisipasi variasi hasil uji lapangan. Kita gunakan standar deviasi 4 megapascal yang dikalikan dengan faktor 1,34. Nah, 1,34 ini kita sesuaikan dari tabel yang sudah direkomendasikan oleh SNI dan dikalikan dengan standar deviasi sehingga ketemu hasilnya 5,36 megapascal. Sehingga kuat tekan rata-rata adalah Jackson ditambah nilai margin sehingga ketemu hasilnya 35,36 megapascal. Untuk langkah kedua adalah menentukan nilai SLAM, kadar air bebas dan kadar semen. Untuk SLAM ditentukan sebesar 120 mm. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pengecoran adik-adik mahasiswa. Kemudian ukuran maksimum agregat kasarnya sebesar 20 mm. Nah, ini diketahui atau direncanakan. Kemudian fine modulus pasir. Nah, ini sesuai dengan pengujian di laboratorium sebesar 2,46. Kemudian untuk penentuan kadar air bebas atau water, nah, kita klik di sini. Nah, kemudian kita lihat pada tabel A1.5.3.3. Nah, di sini ada pendekatan campuran air dan air konten untuk perbedaan selam. Kita lihat di sini untuk selam kita adalah 120 mili. Nah, kita pilih saja yang nilainya 150 hingga 175 mm. Kemudian kita lihat maksimum ukuran agregat kita adalah 20 mili atau 19 mili. Nah, ini juga kita bisa gunakan. Kita lihat di sini, nah, kita tarik garis. Nah, untuk kebutuhan airnya sebesar 216 kg per meter kubik dengan selam sebesar 120 mm. Kemudian kita akan menghitung kadar udara dalam beton di mana pada metode SCI ini memperhitungkan kadar udara yang terkandung dalam campuran beton itu sendiri.
Dalam metode DO, nah itu kita tidak menghitung kadar udara dalam beton. Itu perbedaannya ya. Kemudian kita lihat di sini, kita sesuaikan lagi untuk agregat maksimal 19 mili. Nah, itu kadar udara yang terkandung dalam beton sebesar 2%. Kemudian kita akan menghitung faktor air semennya. Kita lihat di sini ada tabel 1.5.3.4a. Ini hubungan antara air dan rasio semen dengan kuat tekan dari beton. Nah, kita lihat di sini ada non-air entrained concrete. Nah, artinya beton tanpa udara terperangkap. Nah, beton ini tidak mengandung udara tambahan yang disengaja. Udara yang ada hanyalah udara yang terbawa secara alami secara pencampuran. Kemudian karakteristiknya kuat tekan lebih tinggi dibandingkan dari air entrained concrete, atau dalam kondisi yang sama tidak tahan terhadap siklus beku cair. Kemudian umumnya digunakan untuk struktur dalam ruangan atau di daerah tropis yang tidak mengalami pembekuan. Kemudian untuk air entrained concrete atau beton dengan udara terperangkap, beton yang secara sengaja diberi bahan tambah atau air entraining agent untuk menciptakan gelembung udara mikro di dalam campuran. Nah, karakteristiknya adalah tahan terhadap siklus beku cair karena gelembung udara memberikan ruang untuk ekspansi air, kemudian meningkatkan workability atau kemudahan pengerjaan beton segar, dan kuat tekan sedikit lebih rendah dibandingkan non-air entrained karena adanya gelembung udara. Umumnya, untuk yang sebelah kanan ini digunakan pada struktur luar ruangan atau di wilayah dengan iklim yang dingin. Nah, kita lihat di sini untuk beton kita ini menggunakan beton tanpa udara terperangkap. Nah, kemudian kita lihat nilai FCR-nya atau kuat tekan rata-ratanya sebesar 35, sehingga kita tarik garis ke sebelah kanan sehingga ketemu nilai faktor air semennya sebesar 0,47. Inilah yang membedakan metode DO dan SCI. Kalau metode DO berdasarkan grafik, kalau metode SCI rata-rata menggunakan tabel. Kemudian kita menghitung kadar semen yang dirumuskan dengan kadar air bebas yang dibagi dengan faktor air semen, sehingga ketemu nilai semennya adalah 460 kg per meter kubik. Setelah itu langkah ketiga adalah menghitung kebutuhan agregat kasar dan halus. Nah, di sini kita memiliki hasil pengujian berat volume dengan rojokan sebesar 1451 kg per meter kubik. Pada tahap selanjutnya kita akan menghitung persentase volume agregat kasar. Nah, untuk penentuan persentase volume agregat kasar ini berdasarkan dengan hasil pengujian modulus kehalusan dari pasir. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini saya memiliki tabel, ya, di mana tabel tersebut adalah volume dari agregat kasar per unit volume. Nah, kita lihat nilai Van modulus kita adalah 2,46 Van modulus kita. Nah, sedangkan 2,46 tersebut berada di antara 2,4 hingga 2,6. Nah, kita melakukan interpolasi. Nah, di sini kita kunci terlebih dahulu nominal dari maksimum zest dari agregat kasar kita sebesar 19 mili. Nah, kemudian kita tarik garis ke kanan, berarti nilai dari proporsi dari agregat kasar kita berada di antara 0,66 hingga 0,64. Nah, dilakukan interpolasi sehingga ketemu hasilnya adalah 0,654.
Kemudian kita akan menghitung kadar agregat kasarnya dengan rumus nilai persentase volume agregat kasar kita kalikan dengan draw agregat kasarnya sehingga ketemu hasilnya 948,96 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung kebutuhan agregat halus dengan menggunakan metode berat dan metode volume absolut. Nah, untuk beton dengan mutu normal, nah ini pada SCI 211, nah ini diberikan dua penawaran, yakni menggunakan metode berat itu sendiri dan menggunakan volume absolut. Akan tetapi biasanya di lapangan para engineer sering menggunakan metode volume absolut. Nah, perlu diketahui juga untuk kebutuhan agregat halus metode berat pada beton mutu tinggi, nah ini sudah dihilangkan oleh SCI. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita di sini akan menghitung juga di beton mutu normal kebutuhan agregat halus dengan menggunakan metode berat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sama. Kita menentukan jenis beton kita adalah beton tanpa udara yang terperangkap dengan maksimum agregatnya adalah 19 mili. Nah, ini kita tarik garis ke bawah. Nah, kita lihat untuk jenis betonnya ketemu nilainya 2345 kg per meter kubik untuk berat beton sejatitan. Kemudian kita akan menghitung total berat beton tanpa agregat halus terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya adalah 1624,96. Rumusnya adalah air ditambah semen ditambah agregat kasar. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan agregat halus dalam 1 meter kubiknya. Kita lihat berat beton segar kita kurangi dengan total berat beton tanpa agregat halus sebesar 720,04 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita akan menghitung volume agregat halus dan menggunakan metode volume absolut. Nah, di sini kita memiliki nilai berat dan berat jenis dari air tersebut. Nah, kita lihat volume dari air bebasnya adalah berat dari air kita bagi dengan berat jenis air. Nah, ketemu hasilnya 0,216 meter kubik. Kemudian untuk volume semennya adalah sama di sini. Total dari kebutuhan semen kita bagi dan berat jenisnya yang awalnya di sini di contoh soal awal atau hasil pengujian laboratorium adalah 3,15 ton. Nah, kita rubah ke kilogram agar sama-sama, agar satuannya sama. Kemudian kita bagi ya 460 kg dibagi 3.150 kg per meter kubik. Nah, kilogramnya kita coret sehingga yang tersisa adalah meter kubik sehingga ketemu hasilnya 0,146 meter kubik untuk volume semennya. Dan kita akan menghitung volume agregat kasar dengan rumus berat dari kebutuhan perhitungan awal dibandingkan jenisnya. Diketahui beratnya adalah 948,96 kg dibagi 2400 kg per meter kubik sehingga volumenya adalah 0,396 meter kubik. Nah, kemudian kita masukkan volume udaranya adalah 2% seperti perhitungan awal sehingga hasilnya adalah 0,02 meter kubik. Nah, untuk total volume beton tanpa agregat halusnya, nah ini kita tambahkan saja volume dari air bebas dan volume semen. Nah, ditambahkan volume agregat kasar dan volume udara sehingga ketemu hasilnya 0,778 meter kubik. Kemudian kita akan menghitung volume agregat halus dalam 1 meter kubik. Ini rumusnya 1 dikurangi total volume beton tanpa agregat halusnya sebesar 0,222 meter kubik. Nah, kemudian kita akan menghitung kebutuhan agregat halus dalam 1 meter kubik dengan rumus volume agregat halus dalam 1 meter kubik dikalikan berat jenis, sehingga ketemu hasilnya
550,56 kg per meter kubik. Kemudian kita rekapitulasi hasil perhitungan. Pertama, berdasarkan perkiraan massa beton dan kemudian berdasarkan perkiraan volume absolut beton. Dan kita lihat untuk jumlah airnya ini sama dan spennya sama, akan tetapi untuk nilai pasir dan kerikilnya ini berbeda. Untuk menggunakan perkiraan massa beton, ya, ini lebih besar daripada volume absolut untuk nilai pasir. Kemudian untuk nilai kerikilnya, nah ini sama. Jadi yang membedakan pada kedua metode tersebut adalah nilai pasir yang digunakan. Untuk metode massa beton ini lebih besar daripada volume absolut beton. Kemudian kita lakukan penyesuaian kadar air, di mana agregat yang digunakan dalam perhitungan mix design adalah agregat dalam kondisi kering atau dry. Namun dalam aplikasinya, agregat yang digunakan harus dalam kondisi SSD. Jika agregat yang digunakan tidak dalam kondisi SSD, maka diperlukan penyesuaian kadar air dan agregat dengan rumusan sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah penyesuaian air. Nah, minus kebutuhan agregat dikalikan kelembaban yang dikurangi penyerapan. Kemudian kita lihat kelembaban agregat halusnya sebesar 3% dan penyerapan agregat halusnya sebesar 4,57%. Ini menandakan bahwa kondisi pasir kita adalah kekurangan air. Kemudian untuk penyesuaian air agregat halus, saya masukkan dua metode, yakni by masanya dan by volumenya. Kita lihat di sini untuk by massa ini atau beratnya adalah minus 720 dikalikan 3% dikurangi 4,57%, sehingga hasilnya adalah 11,31 kg per meter kubik. Ini sifatnya air ditambahkan. Untuk by volume, kita masukkan juga minus 550 dikalikan 3% dikurangi 4,57%, sehingga hasilnya adalah 8,64 kg per meter kubik, dan ini air kita tambahkan. Kemudian untuk kelembaban agregat kasarnya adalah 1%. Nah, kita lihat di sini penyerapan agregat kasarnya sebesar 0,35%, sehingga kondisi agregat kasar kita dalam kondisi basah. Nah, sehingga penyesuaian air agregat kasarnya adalah min 948,96 dikalikan 1% dikurangi 0,35%, hasilnya min 6,17 kg per meter kubik, dan ini airnya kita kurangi. Nah, kemudian kita akan menghitung kebutuhan air total untuk agregat halus dan kasarnya. Untuk kebutuhan air total dengan menggunakan metode massa atau berat, kita masukkan 216 ditambah 11,34 ditambah min 617, yang ini dari agregat halus, yang ini dari agregat kasarnya, ketemu hasilnya 221,17 kg per meter kubik. Nah, untuk kebutuhan air total dengan menggunakan metode volume, nah kita masukkan rumusnya dengan cara yang sama, ketemu hasilnya untuk kebutuhan air akhir adalah 218,47 kg per meter kubik. Langkah kelima adalah penyesuaian kadar agregat. Adanya penyesuaian kadar air menyebabkan kadar agregat juga perlu disesuaikan agar volume beton yang dihasilkan tidak berubah. Penyesuaian agregat rumusnya adalah kebutuhan agregat dikalikan dengan kelembaban, di mana kita lihat kelembaban agregat halusnya 3%. Untuk penyesuaian agregat halus dengan menggunakan metode berat adalah 720 dikalikan 3% sama dengan 21,61 kg per meter kubik. Nah, untuk kebutuhan total agregat halus dengan menggunakan metode berat atau massa adalah 720 ditambah 21,61, sehingga hasilnya 741,65 kg per meter kubik. Kemudian kita akan menghitung penyesuaian agregat halus dengan menggunakan metode volume. Nah, kita masukkan nilainya 550,56 dikalikan 3%. Nah, hasilnya sama dengan 16,52 kg per meter kubik.
Ini kita tambahkan dan kebutuhan awal, nah, ketemu hasilnya 567,08 kg per meter kubik. Kemudian kelembaban agregat kasarnya 1% sesuai dengan hasil pengujian. Nah, kita sesuaikan juga sehingga penyusuan agregat kasarnya adalah 948,96 kalikan 1% sama dengan 9,49 kg per meter kubik. Kita jumlahkan sehingga ketemu hasilnya adalah 958,45 kg per meter kubik. Langkah yang keenam adalah rekapitulasi perhitungan job mix formula beton mutu normal 30 MPa. Kita lihat di sini pertama berdasarkan perkiraan massa beton, nah sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian. Nah, kita lihat untuk air mengalami penambahan dan untuk semen, nah ini semuanya sama. Dan untuk pasir mengalami penambahan serta untuk kerikil ini mengalami penambahan. Untuk water content, nah ini sedikit bertambah. Kemudian untuk volume absolutnya, nah kita lihat untuk airnya ini bertambah meskipun tidak terlalu banyak. Kemudian untuk semennya ini sama, dan untuk pasirnya ini mengalami penambahan juga, dan untuk kerikilnya ini sama mengalami penambahan. Untuk water contentnya sama mengalami penambahan juga. Langkah ketujuh adalah rekapitulasi perbandingan material, di mana untuk perbandingannya adalah kebutuhan material dibagi terhadap jumlah semen. Nah, untuk metode massa sebelum penyesuaian ini perbandingan terhadap berat semen adalah untuk semennya 1, untuk pasirnya 1,57 dan kerikilnya 2,06, untuk airnya 0,47. Dan untuk metode massa sudah penyesuaian, nah ini bertambah ya, untuk pasirnya sebesar 1,61 dan kerikilnya 2,08. Kemudian untuk metode volume sebelum penyesuaian, nah perbandingannya pasir terhadap semennya ini perbandingannya adalah 1,19 dan kerikilnya 2,06. Nah, setelah mengalami penyesuaian, mengalami peningkatan, nah untuk perbandingan pasir sebesar 1,23 dan kerikilnya 2,08. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan beton di lapangan, seringkali terjadi kendala dalam penerapan hasil desain campuran yang berbasis satuan berat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan konversi perhitungan ke dalam satuan yang lebih praktis, seperti sak semen dan timba cat 20 liter. Timba cat 20 liter seringkali digunakan oleh para tukang atau mandor dalam menakar material semen dan pasir di lapangan atau proyek. Nah, kita lihat ya di sini berat volume air rata-rata untuk satu timba cat 20 liter adalah 20 kg. Kemudian berat volume semen rata-rata, nah untuk satu timba cat sebesar 29 kg dan berat volume agregat halus sebesar 30 kg dan berat volume agregat kasarnya sebesar 28,5 kg. Kita lihat hasil pengujian yang sudah kita lakukan. Nah, ini untuk semennya, ini untuk pasirnya, dan ini untuk koralnya. Kemudian kita melakukan penguncian material hasil uji dan timba cat terhadap semen 40 kg atau satu sak. Nah, biasanya tukang itu lebih suka menggunakan perbandingan semen utuh dalam satu sak. Nah, kurang lebih satu sak itu adalah 40 kg. Kita lihat untuk perbandingan air. Nah, berat semen dibagi berat volume air rata-rata dalam satu timba cat sebesar 2. Kemudian untuk semennya sendiri 1,4 dan perbandingan agregat harusnya sebesar 1,3 dan agregat kasarnya sebesar 1,4. Nah, nilai ini saya kunci dalam tanda kutip, semisal agregat halus membutuhkan 1,3 timba cat untuk menghasilkan berat 40 kg. Jadi satuan yang saya gunakan nantinya adalah satuan berat berdasarkan volume, berdasarkan perhitungan job mix formula kita. Kemudian kita lihat di sini perbandingan air terhadap semennya 0,48 dan
Perbandingan semen terhadap semen ini 1 karena kita menggunakan 1 sak semen, dan perbandingan pasir terhadap semen adalah 1,23, dan perbandingan koral terhadap semen adalah 2,08. Nah, nilai ini saya gunakan untuk metode volume yang sudah mengalami penyesuaian. Kemudian untuk kebutuhan airnya, kita masukkan hasil perhitungan yang tadi, yang ini, perbandingan air. Nah, kita kalikan dengan perbandingan itu terhadap semennya 0,48, sehingga kita membutuhkan 0,9 timba pilcat air yang berisi 20 liter. Kemudian kebutuhan semennya ini 1 sak semen, kemudian kebutuhan pasirnya kita membutuhkan 1,6, kemudian untuk kebutuhan koralnya adalah 2,9 timba pilcat 20 liter. Dan ini merupakan rekapitulasi dari pembuatan beton mutu normal 30 MPa dengan menggunakan metode SCI. Nah, biasanya tukang sangat senang ketika kita sebagai engineer di lapangan, Pak, cukup jenengan buat saja 1 sak semen, 1,6 timba pasir, 2,9 timba koral, dan 0,9 timba air untuk membuat mutu normal setara 30 MPa atau K350. Demikianlah langkah-langkah menyusun desain beton mutu normal 30 MPa berdasarkan ACI 211.1.1.91. Nah, kita mulai dari data lab, menghitung dengan metode massa dan volume, kemudian menyesuaikan kondisi lapangan hingga siap diaplikasikan di proyek. Ingat, kunci keberhasilan beton ada pada ketelitian dalam setiap langkah, baik di meja desain maupun di lapangan. Nah, untuk beton mutu tinggi akan saya terangkan di part selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.